pikirkan, ya. Cukup berat, tetapi saya percaya kuasa Tuhan yang membimbing dan yang memberikan hikmat kepada saya, sehingga firman Tuhan ini benar-benar bermanfaat bagi setiap keluarga yang datang ke tempat ini untuk mendengarnya. Kita semuanya di dalam kehidupan ini, kebanyakan yang hadir di tempat ini sudah berkeluarga dan yang akan berkeluarga. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan berguna bagi setiap yang mendengarnya, baik yang sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga. Dan saya selalu pada saat merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya selalu merenungkan di dalam kehidupan saya dulu dan kehidupan orang yang ada di sekitar saya mengenai keluarga. Banyak sekali orang berpikir bahwa harta warisan, ya, yang berupa materi itu sangat-sangat berguna bagi keturunannya, sehingga setiap orang yang berkeluarga berusaha, ya, sampai dikatakan di dalam istilahnya mati-matian, ya, atau berusaha dengan keras seperti itu untuk mencari yang namanya uang atau kekayaan atau apapun juga bentuknya untuk diwariskan kepada anak cucunya. Istilahnya seperti itu. Berusaha dengan bersusah payah, bahkan pagi bekerja sampai malam bekerja, waktu hari libur pun tetap bekerja. Dan saya merenungkan hal ini terjadi kepada orang tua saya sendiri. Saya akui, papa saya, mama saya dulu seorang pekerja yang sangat gigih sekali. Mereka bekerja, nggak ada libur. Pokoknya bagaimana dia mendapatkan uang sebanyak mungkin, karena mereka adalah orang Tionghoa Totok, ya, hasilnya dari sana. Perantauan, jadi mereka itu memiliki satu prinsip bahwa kalau nantinya uangnya terkumpul banyak dan diwariskan kepada anak cucunya, mereka akan hidup dengan bahagia, dengan senang. Sehingga yang menjadi tanggung jawabnya itu satu, bagaimana mereka itu berusaha mencari uang sebanyak mungkin untuk anak-anaknya. Baik, tapi kurang baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa seperti itu? Ternyata kalau kita amati di dalam pikiran kita sendiri, untungnya, saya ngomong untungnya, mama papa saya bekerja saat sampai usia sekitar 70 tahun lebih. Setelah itu dia berhenti bekerja, dan kami yang bekerja, dan masih ada kenangan-kenangan saya bersama dengan orang tua saya. Saya bayangkan, dan kita bayangkan semua, seumpama kita bekerja tanpa menaruh satu kenangan kepada anak kita, bersama kenangan-kenangan yang bersama dengan kita, kenangan-kenangan yang indah bersama dengan kita, mungkin bepergian, mungkin bercengkraman, mungkin memberikan waktu kepada anak-anak kita. Dan pada akhirnya kita pada saat dipanggil sama Tuhan, kita cuma mewariskan yang namanya harta benda. Kenangan apa yang ada di dalam anak-anak kita, kebahagiaan apa yang dia peroleh dari orang tua yang meninggalkan mereka dengan cuma diberi harta benda. Ngerti maksud saya? Kita bisa bayangkan, anak-anak kita kasih seumpama uang sebanyak mungkin kita kasih sebuah bank, uangnya itu banyak, pasti triliunan, ya. Tapi selama kita hidup, kita sama anak kita itu gak pernah ketemu. Kita bekerja pagi sampai malam di kantor, mungkin ke luar negeri atau apa, anak kita berikan kepada pengasuhnya. Kita bayar pengasuh itu yang termahal, yang terbaik. Mungkin 1 bulan itu bisa 20 juta atau berapa untuk mengasuh anak kita.
Dan pada akhirnya dia sampai besar, sampai dewasa, kita sekolahkan ke luar negeri, kita kasih biaya yang mahal apa, tapi nggak pernah ketemu sama kita. Ketemunya mungkin 1 bulan sekali, itu pun makan sebentar, dan tidak ada kenangan-kenangan khusus. Dan akhirnya kita dipanggil Tuhan, dan anak kita mendapatkan harta sebanyak mungkin, pengetahuan sebanyak mungkin, kepintaran sebanyak mungkin. Tapi kenangan bersama dengan kita, kebahagiaan bersama dengan kita, apa yang dia dapat? Kita seringkali lalai di hal itu, betul nggak? Seolah-olah dengan harta yang banyak itu nanti anak kita di kemudian hari bisa bahagia. Padahal kebahagiaan apa yang dia dapat dengan harta yang sedemikian banyak, tetapi tidak ada satu pengalaman bercengkrama dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anaknya. Dia bekerja siang malam, istrinya bekerja siang malam, anaknya dikasihkan ke pembantu, pengasuh, dewasa nanti sekolah, supaya tidak mengganggu kerjaan, seolah-olahnya bagus, dilemparkan ke luar negeri, tidak pernah ketemu, sampai kembali datang di rumah, kawin, rumahnya pisah, orang tuanya sendiri, nanti orang tuanya pada waktu sendirian, sudah mulai gak kuat, anaknya repot, gak bisa datang, orang tuanya diganti toh, kasih pengasuh, dan anaknya gak mau datang di sana, mungkin 1 bulan sekali cuma nengok, Pak sehat, tidak sehat, tinggal, gak ada satu kenangan yang baik. Apakah itu hidup anak-anak Tuhan? Tapi kan kita sadari, itu tertancap di dalam pikiran kita, seolah-olah tugas seorang orang tua itu hanya seperti itu. Padahal firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Nah ini nanti kita sama-sama akan belajar dengan dalam, ya. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Saya masih untung, masih ada kenangan sama papa mama saya sedikit, ya. Meskipun nggak sebanyak saat saya sama anak saya. Saya sama anak saya masih ada kesempatan pada waktu anak saya masih kecil, saya ajak ke Bali, main kemana. Setiap Sabtu saya ajak bisa makan, bisa apa, bersama-sama. Tapi saya sama orang tua saya dulu gak ada kesempatan seperti itu. Dan pada saat ini orang tua saya perempuan sudah Tuhan panggil, ibu saya, ya memori itu mulai keluar. Ada sedikit-sedikit kebahagiaan yang saya rasakan pada saat saya masih sama mama saya bersama, saya pergi tamasya, saya masih bisa merasakan itu. Tetapi memori yang terbesar dalam kehidupan saya, yaitu kebahagiaan saya. Bukan pada saat saya dikasih uang banyak sama mama saya dikasih harta sama mama saya dibelikan. Itu ternyata bukan sesuatu kebahagiaan di dalam kehidupan setiap orang. Tapi banyak sekali orang yang gak sadar tentang hal ini, sehingga kemakan sama budaya yang sudah rusak oleh dosa, yang sudah dikuasai oleh dosa, sehingga ini masuk tetap di dalam pikiran orang-orang percaya sampai sekarang. Sehingga tidak terfokus kepada apa itu yang namanya keluarga. Keluarga itu apa sih sebetulnya? Ini yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita amati dengan benar di dalam kehidupan kita. Nah, ini bisa terjadi satu kesalahan ini kalau saya mulai mengamati kenapa kok bisa seperti ini semuanya. Ini terjadi karena pengertian tentang Allah. Banyak sekali orang yang tahu. Allah itu bagaimana? Allah itu siapa? Kenapa Allah menciptakan manusia? Tujuannya apa Allah menciptakan manusia? Kita seringkali menjadi seorang yang seolah religius, melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dan seorang yang rasanya kenal sama Tuhan, tetapi sebetulnya kita tidak kenal. Pada saat pertanyaan itu hadir dalam hati kita, coba kita mulai pikir, kenapa Tuhan menciptakan laki dan perempuan? Tuhan tidak pernah menciptakan yang namanya setengah laki setengah perempuan, ngerti maksud saya ya?
Ada atau dalam dunia ini setengah laki setengah perempuan? Tuhan tidak pernah ciptakan itu. Tetapi seolah-olah manusia itu berpikir ada. Memang ada, tetapi sebetulnya itu bukan laki-laki dan perempuan yang setengah laki setengah perempuan. Karena jelas sekali firman Tuhan berbicara, Tuhan nggak pernah menciptakan itu. Toh. Yang ada Tuhan menciptakan seorang laki-laki Adam, dan dari Adam nanti ada yang namanya perempuan, Hawa. Nggak ada setengah laki setengah perempuan. Tetapi kenapa ada seorang laki-laki yang seperti perempuan, bahkan menjadi perempuan, seorang perempuan yang menjadi laki-laki, itu karena dosa. Gak ada yang seperti itu sebetulnya. Dan nanti kita ini sama-sama belajar. Kesalahan-kesalahan ini bisa terjadi dalam kehidupan manusia ini karena apa? Tujuan Allah menciptakan manusia ini apa? Kenapa sih kok segala sesuatu ini tercipta? Tujuan Allah ini menciptakan segala sesuatu ini apa? Ini suka dipikirkan oleh pikiran kita. Padahal kita tidak boleh berpikir tujuan Allah menciptakan segala sesuatu ini tujuannya untuk apa? Bukan seperti itu. Kenapa segala sesuatu ini ada? Yang terjadi itu karena apa? Kok bisa ada segala sesuatu ini? Allah menciptakan segala sesuatu ini karena apa? Bukan dibalik pertanyaannya. Kalau pertanyaannya kita berbicara, kenapa Tuhan menciptakan segala sesuatu ini? Tujuannya apa Tuhan menciptakan segala sesuatu ini? Maka kita akan menembak akan apa? Kemahaan Allah. Kalau dia memang baik, kenapa kok ada orang yang seperti ini? Kalau dia memang kasih, kenapa ada orang yang lahir cacat? Ada pertanyaan seperti itu toh? Di firman Tuhan pun juga ada toh? Pada waktu Yesus berjalan, muridnya bertanya, Guru, kenapa orang lahir itu di dalam keadaan buta dan cacat seperti itu? Apa salah orang tuanya? Atau apa salah siapa? Atau salah siapa? Tapi jawab Tuhan apa? Bukan salah siapa-siapa. Tetapi Tuhan izinkan itu semua untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dalam diri anak itu. Amin. Nah, pengertian ini apa? Tuhan berbicara seperti itu apa? Kalau kita menarik di dalam diri kita, dalam pikiran kita, Allah menciptakan segala sesuatu ini, tujuannya untuk apa? Kalau kita sudah bertanya tujuannya untuk apa, pasti nanti bertentangan dengan keinginan-keinginan kita. Dan kita akan membela dan kita akan menegur Allah. Seolah-olah Allah kalau penuh kasih, kok bisa terjadi seperti ini. Demikian juga, kenapa Allah memerintahkan supaya laki-laki dan perempuan ini beranak cucu? Kan seperti itu toh. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke 27 sampai 28 dikatakan, coba kita lihat sebentar. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Terus Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini pertama kali Allah memerintahkan dibentuklah sebuah keluarga. Benar ya? Laki-laki dan perempuan beranak cuculah. Kenapa Allah memerintahkan supaya laki-laki dan perempuan ini berkeluarga, beranak cucu? Tujuannya apa? Keinginan Allah apa seperti ini? Kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan manusia? Nah, tetapi akibatnya apa? Apakah Allah memerintahkan supaya berkeluarga ini dengan satu tujuan yang tidak baik? Sehingga sekarang banyak keluarga yang menikah, cerai, perkelahian dalam rumah tangga atau apapun juga. Kalau kita tidak mengerti akan terjadi satu pemikiran-pemikiran yang salah. Padahal pada saat pertama kali Allah menciptakan manusia, dibentuklah laki-laki dan perempuan dan diperintahkan untuk menjadi sebuah keluarga dengan satu tujuan apa? Pengertian-pengertian yang seperti ini kalau kita salah menafsirkan, maka dalam kehidupan kita yang mengiring Tuhan tidak ada satu ucapan syukur dalam diri kita, tetapi apa? Pemberontakan yang ada dalam diri kita.
Akhirnya saat-saat yang seperti ini di negara Jepang, orang sudah nggak mau memiliki anak, mau kawin tapi tidak memiliki anak. Sehingga populasi manusia di Jepang mulai berkurang dan pemerintahan mulai takut. Di Cina yang dulu banyak orangnya, sekarang di Cina juga mengalami demikian. Pemerintahan mulai bingung semua karena banyak keluarga-keluarga yang tidak memiliki anak karena merasa memiliki anak jadi beban, jadi sebuah masalah dalam kehidupannya. Dan ini kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam pemikiran-pemikiran sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Sampai dengan nanti pemikiran-pemikiran yang salah terjadi dalam kehidupan manusia. Kesalahan apa? Kelihatannya betul, tetapi ini sesuatu yang salah. Firman Tuhan nanti jelas sekali menyatakan perempuan harus tunduk, istri harus tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istri. Kata tunduk, sekarang rasanya sudah mulai ditolak. Karena apa? Emansipasi, kesamaan hak. Ini ditekankan secara luar biasa. Manusia semua memiliki hak. Laki-laki sama perempuan itu sama. Ditekankan seperti itu, benar? Antara laki-laki sama perempuan sama. Kamu kerjamu apa, aku kerjaku apa. Itu gak bisa ditentukan aku laki atau perempuan. Sama. Bahkan sekarang sampai yang aneh tuh, ada orang yang tadi setengah laki setengah perempuan, ya, laki-laki dikawinkan dengan laki-laki karena apa? Kesamaan hak. Dan ini terjadi di negara-negara seperti di Belanda, di mana sama, boleh laki-laki sama laki-laki kawin, kesamaan hak. Padahal itu jelas sekali menentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ini karena apa? Dianggap ini adalah sesuatu hukum yang ada di dalam dunia ini, emansipasi, kesamaan hak. Dan ini dijunjung tinggi luar biasa. Dan ini tanpa sadar, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini mulai masuk di dalam pemikiran-pemikiran apa? Keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, antara laki-laki sama perempuan pada saat tertentu mulai berpikir, mulai berbicara, ini hak, sama, dan ini mulai terjadi apa? Kesalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Allah memiliki satu rencana yang begitu baik. Laki-laki dan perempuan nanti memiliki anak dan cucu. Baik, sangat baik. Jelas sekali dia berbicara nanti baik adanya. Dia berbicara. Segala ciptaan yang terjadi itu dia ngomong baik adanya. Tetapi karena dosa, maka keluarga-keluarga yang Allah inginkan seperti itu, menikahnya tetap menikah. Tapi keluarga-keluarga itu bukan berjalan seiring dengan kebenaran firman Tuhan, keinginan Allah. Tapi sudah berjalan di dalam dosa. Sehingga nanti kita akan melihat betapa seremnya segala sesuatu yang berjalan di dalam dosa itu. Bahkan sekarang banyak sekali yang orang mengagung-agungkan seolah-olah tanpa Allah suami istri dengan sama-sama mengasihi, pokok punya kasih yang begitu besar antara suami istri, gak usah Tuhan di tengah-tengahnya. Seolah-olah mereka itu sudah memiliki satu kehidupan yang bahagia. Karena diceritakan seperti Romeo dan Juliet. Kalau Cina sampai Ingtai, ya, kalau di Indonesia enggak tahu apa. Mereka begitu mengasihi, yang satu mati, yang satunya rela mati juga. Apakah seperti itu kasihnya orang-orang yang Tuhan inginkan di dalam hubungan suami istri? Tapi itu yang diagung-agungkan enggak? Di dalam kehidupan manusia. Itu kasih yang rasanya paling tinggi tuh, benar toh? Ada orang yang saling mengasihi, waduh, sehidup semati. Yang satunya mati, yang satunya mau mati juga dan mati. Rasanya, wah, mereka sangat luar biasa dan itu ditepuk tangan secara luar biasa. Apakah itu yang disebut suami istri? Coba kita mulai bayangkan ini. Tanpa Kristus, seolah-olah kasih itu bisa tercipta hanya seperti itu. Manusia, laki-laki dan perempuan, tanpa ada Kristus di tengah-tengahnya. Pokoknya mereka saling mencintai loh, sama-sama cintanya loh.
Mereka betul-betul cinta luar biasa. Memang bisa cinta, bisa mau mati bareng bisa. Ditolak sama orang tuanya, tidak boleh dua-dua sama-sama minum racun dan sama-sama mati. Dikatakan, wah saling mengasihi atau apapun juga. Apakah itu yang disebut, yang ingin Tuhan inginkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ini? Coba mulai kita bayangkan. Karena kalau kita lihat drama di film atau di TV, waduh kita bisa nangis-nangis betul ya. Apalagi lihat drama-dramanya Korea itu saling mengasihi, pacaran sampai satunya mengalami satu penderitaan yang satunya mau sama-sama menderita. Sampai satunya nanti akhirnya mati, yang satunya tidak mau hidup juga mati. Terus kita nangis, kita merasakan, waduh filmnya bagus, mereka saling mengasihi apa-apa. Tuhannya di mana? Padahal firman Tuhan ngomong kayak apa? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 3. Hubungannya apa ini dengan suami istri? Hubungannya apa ini dengan pengertian-pengertian seperti ini? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Gak ada. Bahkan rela mati, ada seorang yang begitu baik ya, melahir mulai kecil itu kehidupannya dia baik. Bisa terjadi? Bisa. Tidak ada kasih Kristus, seseorang itu bisa lakukan itu? Bisa. Bukan gak bisa. Bisa. Dia rela mati bagi setiap orang, dia bahkan rela mati dibakar. Bisa. Tetapi kalau tanpa Kristus, dikatakan apa? Gak ada faedahnya. Kalau kita raihkan lagi seperti apa? Seperti bunyi gong yang dipukul ataupun simbal yang dipukul. Merdu enggak? Semua orang menjadi kaget enggak? Kaget, tapi tidak ada nilai kekekalan. Sebentar hilang. Enggak ada nilai kekekalan sama sekali. Bahkan Tuhan Yesus berkata apa di dalam Matius pasal 10 ayat 13. Orang enggak mengerti. Coba kita lihat. Matius pasal 10 ayat 13. Jika Matius 37 maksud 37, maaf. 10:37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apa sih ini? Ini disalahartikan sehingga mereka tidak mengerti semuanya. Padahal yang disebut Tuhan Yesus seperti ini apa? Kasih kalau yang ada di dalam diri kita, kasih yang kalau ada dalam diri kita kepada seseorang, tanpa kasih yang sesungguhnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehebat apapun juga, tidak ada artinya. Karena apa? Kita mengasihi orang tua kita, kita berikan seperti kita berikan segala sesuatu kepada orang tua kita atau anak kita. Sehebat apapun yang kita berikan kepadanya, semahal apapun yang kita berikan kepadanya, bahkan kita melayani dia sampai mati tanpa mengenalkan Kristus di dalam hidupnya, gak ada artinya. Setelah selesai mati di dunia, dia akan ke neraka. Gak ada faedahnya. Tetapi kalau kita lakukan semuanya itu karena Kristus, kasih Kristus yang hadir dalam kehidupan kita, kita lakukan supaya melalui apa yang kita lakukan ini, seseorang ini bisa mengenal Tuhan. Seseorang ini bisa dari apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, seseorang ini bisa memuliakan Tuhan dan bisa menerima kasih Kristus. Itu barusan kasih yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apakah ini ada dalam kehidupan kita? Nah, ini penting sekali di dalam kehidupan orang percaya. Ini kita kenal ini dulu. Baru nanti kita masuk di dalam sebuah pernikahan. Baru kita masuk di dalam keluarga. Kalau hanya yang seperti ini kita tidak tahu, tidak mengerti sama sekali. Terus kita mau masuk dalam pernikahan, seolah-olah kita kenal Tuhan, seolah-olah kita melakukan segala sesuatu ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.
Padahal di tengah perjalanan, di dalam keluarga, banyak persoalan dan masalah enggak? Banyak. Dan tidak ada satu ketahanan, kekuatan sedikit pun kalau seseorang itu tidak di dalam Tuhan. Suami istri tidak di dalam Tuhan, enggak ada kekuatan sama sekali. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Yang ada cuma apa? Kesemuan. Nah, kita kembali tadi di dalam kitab Kejadian ya. Tuhan itu begitu baik. Menciptakan segala sesuatunya ada ini tercipta itu karena apa? Saya mulai kembali. Yang pertama, segala sesuatu yang tercipta ini ada itu karena apa? Imbas dari segala kemuliaan Allah. Bukan karena Allah ingin menciptakan segala sesuatu. Pengertian ini coba kita mulai mengerti dulu dengan baik. Segala sesuatunya ada di alam semesta ini, tujuannya bukan Allah menciptakan, supaya nanti Allah ada yang nyembah, supaya nanti Allah ada yang memuji, supaya nanti Allah ada yang supaya seolah-olah Allah bisa, dengan ciptaan ini baru Allah bisa mulia. Ini pengertian yang salah. Ini gak boleh ada dalam pikiran orang percaya. Tetapi yang harus ada dalam pikiran kita, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang ada, itu tercipta karena apa? Imbas dari segala kemuliaan Allah. Dari segala kemuliaan Allah itu maka terciptalah segala sesuatu. Bukan segala sesuatu tercipta dengan satu tujuan supaya Allah menerima kemuliaan dari ciptaannya. Bukan. Segala ciptaannya itu tidak ada pun Allah tetap mulia. Amin. Allah gak perlu disembah, Allah gak perlu ditinggikan, karena dia memang sudah tinggi. Dia sudah mulia. Jadi dia gak perlu segala sesuatu itu, sehingga dia menciptakan segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu terjadi karena imbas daripada kemuliaannya. Sehingga di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 20 sampai 23. Pengertian itu diambil di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 20 sampai 23. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya yang sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalil. Ini apa maksudnya? Allah tidak kelihatan. Kita tidak pernah melihat Allah. Kita nggak tahu siapa itu Allah. Tapi kita bisa melihat segala kemuliaan Allah. Segala hal yang hebat. Allah Maha Tahu, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha apa. Itu kita bisa melihat hal itu semua itu dari apa? Dari segala ciptaannya itu. Kita bisa melihat hal itu. Saya kasih contoh. Kalau dalam firman Tuhan jelas sekali, kita bisa melihat karya Allah yang begitu besar pada saat kita melihat apa? Keindahan alam. Gunung yang begitu tinggi, gunung yang begitu luar biasa, lautan yang begitu hebat bergelora. Gak ada seorang manusia pun, gak ada makhluk yang bisa menciptakan itu. Gak bisa. Sehebat-hebatnya orang gak bisa menciptakan itu. Sehingga kita bisa ngomong, luar biasa engkau Allah. Itu menunjukkan apa? Imbas daripada kemuliaan Allah, terciptalah segala sesuatu itu. Ada seorang yang sakit, seluruh dokter bicara, gak bisa sembuh, ini 2 hari lagi game. Tapi tiba-tiba bisa sembuh mujizat. Itu kita bisa ngomong apa? Kebesaran Allah dan kasih Allah dinyatakan bagi orang itu. Kita bisa melihat kasih Allah yang besar dari satu kejadian yang seperti itu. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi itu adalah imbas daripada segala kemuliaan yang Allah miliki. Yang jadi satu masalah. Manusia berarti tercipta itu dari imbas dari kemuliaan Allah, benar ya? Kemuliaan Allah itu kudus, kemuliaan Allah itu baik, benar ya? Terciptalah manusia lelaki dan perempuan. Dan perkawinan antara laki dan perempuan nanti beranak cucu itu baik. Baik di dalam firman Tuhan dikatakan baik, benar ya? Tetapi kenapa? Kok pada akhirnya
manusia di dalam perkawinan, manusia dalam hidup ini kok sedemikian rumitnya, kok sedemikian sulitnya. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa manusia tidak menerima kemuliaan Allah. Karena dosa, kemuliaan Allah yang terjadi, yang ada di dalam diri manusia mulai rusak, mulai hancur total. Segala kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, saya ulangi ya, segala sesuatu yang ada dalam dunia yang tercipta ini, ini karena imbas dari kemuliaan Allah. Amin. Kalau kata imbas dari kemuliaan Allah, berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik manusia, baik apapun juga, baik keluarga yang Tuhan pertama kali perintahkan, itu baik. Tetapi kenapa kok berjalannya waktu, semua manusia mengalami penderitaan, mengalami kerusakan, mengalami pengertian-pengertian yang salah. Kalau memang itu kemuliaan Allah, itu karena dosa. Pertanyaannya, kenapa kok Allah nggak mau menciptakan segala sesuatu supaya tidak berdosa? Kalau Allah sampai menciptakan segala sesuatu supaya tidak berdosa, bisa nggak Allah lakukan hal itu? Coba saya mau ngetes semua jemaat tempat ini. Bisakah Allah menciptakan segala sesuatu supaya tidak berdosa? Bisa nggak? Bisa. Kalau bisa berarti Allah bisa menciptakan Allah lagi, bisa nggak? Boleh apa enggak? Yang tidak bisa berdosa itu siapa? Allah toh. Berarti Allah tidak boleh menciptakan Allah lagi, betul loh? Berarti kalau Allah tidak boleh menciptakan Allah lagi, berarti Allah tidak bisa di dalam kehidupannya sebagai Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang tidak berdosa. Gak bisa. Yang tidak bisa berdosa itu cuma Allah. Allah itu satu. Ini harus kita mengerti dengan baik dulu. Setelah kita mengerti ini dengan baik, Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi ciptaannya. Dia tahu ciptaannya ini pasti bisa jatuh dalam dosa. Dia memberikan hidupnya sebagai pengganti hukuman setiap orang. Dia memberikan hidupnya di dalam kehidupan ini. Supaya apa yang menjadi rencana Allah bagi ciptaannya ini, untuk segala kemuliaannya, bisa terlaksana dengan baik. Itu kasih Allah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Allah ingin keluarga-keluarga yang sudah jatuh dalam dosa, dikatakan di dalam Kejadian pasal 3, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia kena kutuk. Yang laki akan bekerja dengan susah payah, yang perempuan akan mengalami penderitaan pada waktu melahirkan. Itu seolah-olah apa? Beban terus yang ada dalam diri manusia. Tapi Allah itu begitu mengasihi manusia. Keluarga yang sudah terimbas karena dosa ini, yang harusnya kehidupannya ini rusak karena dosa, ya, Allah kembalikan di dalam kuasanya melalui apa? Pengorbanannya di dalam dunia ini, yaitu apa? Dia datang di dunia sebagai manusia, dia memberikan hidup di dalam keluarga itu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kristus ditaruh di tengah-tengahnya. Ini akan memberikan satu dampak kebahagiaan di dalam seluruh keluarga. Nah, manusia tidak sadar di sini. Manusia berusaha untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri. Bisa, bukan nggak bisa. Tapi kebahagiaan yang semu, yang tidak 100%. Karena Allah itu begitu mengasihi, Dia memberikan apa? Anugerah umum. Saya bayangkan kalau manusia semua tanpa anugerah umum yang Tuhan berikan, manusia dikutuk dosa, mengalami dosa pada waktu di dunia ini, jauh lebih berat lagi. Mungkin saya nggak bisa bayangkan
Yang ada dalam benaknya apa? Segala sesuatunya sengsara dan sengsara dan sengsara. Tetapi Tuhan memberikan anugerah umum. Anugerah umum itu diberikan melalui apa? Hikmat akal budi manusia. Manusia bisa menciptakan segala sesuatu untuk supaya bahagia. Tapi itu bukan sumber kebahagiaan sesungguhnya. Anugerah umum itu apa? Dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 4. Dari keturunan Kain nanti mereka bisa menciptakan ternak yang liar, binatang yang liar, bisa dia kumpulkan, bisa dia atur sampai menjadi sebuah peternakan. Bisa menciptakan alat-alat musik, bisa menciptakan apa? Itu Tuhan berikan anugerah umum. Dan anugerah umum itu diberikan kepada setiap orang. Dan itu membawa satu dampak apa? Kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sangat kecil sekali. Dan orang mendewakan hal itu. Seperti tadi saya katakan pada waktu awal khotbah saya, yaitu apa? Keluarga-keluarga seolah-olah sumber kebahagiaan itu apa? Pada saat nanti papanya bisa memberi harta sebanyak mungkin kepada anaknya. Tanpa ada kenang-kenangan yang baik, tanpa ada kenang-kenangan yang indah bersama dengan Tuhan. Tapi yang ada cuma apa? Diberi harta sebanyak mungkin. Dan si anak pada waktu menerima harta itu seneng. Tapi kenangannya sama papanya apa? Enggak ada. Yang ada cuma apa pikirannya? Wah, papaku dulu itu pekerja berat. Kebahagiaanmu apa dengan papamu bekerja berat? Oh, setiap hari dia ke luar negeri. Tidak pernah ketemu. Masa itu satu kebahagiaan? Nah, manusia lupa tentang hal itu. Seolah-olah itu adalah sumber kebahagiaan. Kalau dia bisa memberikan anaknya Lamborghini, bisa memberikan Force mobil, bisa memberikan rumah yang ada kolam renangnya, bisa memberikan segala sesuatu yang luar biasa. Tanpa dirinya hadir di antara kehidupan anaknya bersama dengan Tuhan. Apa yang dia dapatkan kebahagiaan dari bapaknya? Gak ada. Yang ada kenangan cuma apa? Aku dikasih ini. Tapi papaku, dia bekerja berat. Titik gitu aja. Apakah itu disebut bahagiaan? Enggak. Manusia lupa di sana semua. Di dalam anak-anak Tuhan, Tuhan gak mau hal ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Maka dia memberikan sebuah perintah kepada anak-anak Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Ini luar biasa sekali. Allah tahu manusia telah jatuh dalam dosa. Keluarga-keluarga ini hancur. Keluarga-keluarga ini sumber kebahagiaannya bukan anugerah khusus yang Tuhan berikan. Apa itu anugerah khusus? Bukan setiap orang menerima. Setiap orang yang menerima anugerah khusus adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang di dalam keluarga-keluarga ini hanya coba mengandalkan anugerah umum. Tapi anugerah khusus itu bisa memberikan satu kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, kita coba lihat. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata tunduk ini tidak enak rasanya. Gak enaknya karena apa? Emansipasi lagi tuh. Kesamaan hak. Masa perempuan harus tunduk sama laki-laki? Gak mau. Aku sama-sama hak. Sama-sama memiliki hak. Apalagi mungkin yang perempuan lebih pintar bekerja, lebih banyak duitnya. Aku sing cari duit, aku sing soro kok. Kok aku harus tunduk sama suamiku? Nggak mau. Dia yang harus tunduk sama aku. Mau duitnya sing cari dapat nolak, sing lebih banyak aku kok. Ini pengertian yang salah. Tidak bisa terjadi hal yang demikian. Tuhan itu tetap memberikan satu hierarki. Kehidupan manusia harus tersusun dengan baik. Laki-laki sebagai imam. Istri sebagai, dikatakan pada waktu diciptakan pertama kali, istri itu membantu laki-laki itu dalam arti apa? Ini ditolak semua karena apa? Emansipasi, sama hak. Ini didengungkan luar biasa. Sampai keluarga-keluarga sekarang kekristenan sama seperti itu semuanya. Haknya sama. Seolah-olah firman Tuhan ini mulai ditentang tanpa terasa mulai masuk di sana. Padahal tidak bisa seperti itu. Coba kita lihat.
Arti tunduk itu sebetulnya apa sih? Di dalam Efesus pasal 5, coba kita baca ayat 22, 23. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sekarang pertanyaan saya, arti tunduk ini apa? Kata-kata tunduk ini rasanya nggak bisa diterima di dalam kehidupan saat ini. Sulit sekali. Tapi coba arti tunduk itu sebetulnya apa? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Oleh hukum Taurat. Coba kita pegangnya oleh hukum Tauratnya. Sekarang kita lihat juga di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 11. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ya. Saya menulis di sini. Padahal di firman Tuhan arti sebenarnya dari kewajiban, tunduklah, itu kewajiban, adalah kasih suami kepada berdasarkan kasih yang lebih besar seperti kasih Kristus kepada pengantinnya. Ini banyak pengertian-pengertian yang salah di dalam pengertian arti tunduk itu, sehingga orang tidak mau menerima dengan benar. Seolah-olah tunduk itu, apalagi yang laki-laki ini menekankan bahwa kamu harus nggak boleh berani-berani sama aku, kamu harus nggak boleh bantah omonganku, kamu nggak. Tunduk bukan diartikan seperti itu, ya. Tunduk bukan diartikan seperti itu. Tetapi coba kita mulai belajar pelan-pelan, nanti kita bisa tahu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kalau kita mau melihat konteks daripada ayat ini, mulai kita baca dari ayat 1. Gak apa-apa, kita baca dan kita nanti akan tahu dan kita akan bisa merasakan ketundukan itu mengakibatkan apa. Arti tunduk itu apa sesungguhnya? Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Terus ayat yang kedua, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini penggambaran ya, penggambaran seorang perempuan, penggambaran seorang mempelai yang dengan Kristus. Rasul Paulus berbicara seperti itu. Ayat yang ketiga, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular untuk kelicikannya. Ayat yang keempat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Ayat yang kelima, tetapi menurut pendapatku sedikit aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Dia berbicara menyindir rasul-rasul itu. Saya tidak mau bahas itu. Ayat yang ke-6. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Tunduk itu memiliki pengertian yang dalam. Tunduk itu bukan asal kita ini tunduk kepada seseorang. Tapi ketundukan itu terjadi. Ketundukan itu jadi karena pengertian di dalam Injil yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Ini yang sulit. Kalau kita berbicara kepada seorang istri ataupun seorang suami yang sudah memiliki
hubungan suami istri sebagai seorang suami dan istri, dan mereka belum mengenal Injil sesungguhnya. Dan kita ngomong laki-laki harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Tanpa pengertian Injil yang benar sangat sulit bisa diterima. Kenapa seperti itu? Pengertian tunduk itu bukan tunduk yang seperti yang digambarkan di dalam kehidupan manusia, tetapi sehari-hari saat ini di dalam pengertian hanya tunduk itu. Tetapi satu hal, di dalam kehidupannya dia sadar bahwa dia sebagai seorang wanita, dia harus datang di hadapan suaminya seperti seorang jemaat yang mengasihi Kristus di dalam hidupnya. Ini sulit sekali untuk bisa dimengerti dengan baik tanpa kesadaran beribadah dengan benar di dalam kehidupan seseorang. Kenapa seperti itu? Kalau dia tidak bisa memiliki satu pandangan, kenapa aku harus menyembah kepada Kristus? Kenapa aku harus mengasihi Kristus? Kenapa aku harus mengutamakan Kristus dalam hidupku? Kalau pengertiannya satu, kembali lagi saya katakan, kalau aku mengasihi Kristus karena kalau aku lakukan ini supaya aku menerima ini, kalau aku harus taat kepada Dia, kalau aku tidak taat nanti aku akan mengalami kesakitan seperti ini. Kalau itu yang hadir dalam kehidupan kita, dan kita bersama suami kita, kita juga terapkan hal yang demikian, maka kesalahan akan terjadi secara luar biasa dalam kehidupan kita. Saya sekarang kembalikan. Kita mau taat sama Allah, kita mau setia sama Allah, kita mau mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus ya maksud saya, itu karena apa? Karena Dia telah memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena Dia telah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita melakukan itu dasarnya karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Nah, kasih itu kita pegang di dalam kehidupan kita. Sepertinya, bukan sepertinya, saat kita melayani suami kita, saat kita berjalan dalam kehidupan rumah tangga, kita mengasihi suami kita itu dasarnya harus ada di dalam kehidupan kita seperti itu. Sehingga melalui kehidupan yang seperti itu ada satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Manusia ini sulit sekali ya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa yang sangat-sangat rusak. Tanpa kasih anugerah yang kita terima dengan benar, kehidupan rumah tangga ini memang, saya bicara seperti ini, saya juga berumah tangga sama istri saya. Saya sudah mengerti ini, tapi karena dosa ada dalam diri saya, egois apa itu tetap akan keluar dalam kehidupan saya. Untung saya punya Kristus. Kalau enggak, satu hal yang gampang saja. Kita di dalam kehidupan ini seringkali kita lebih mementingkan diri kita sendiri melebihi siapapun juga, maupun suami kita maupun istri kita. Saya sama istri kita misalkan, dia begitu baik sama saya, dia begitu mengasihi saya. Tetapi kalau di dalam hati saya selalu punya pemikiran, dia baik sama saya, dia gini karena dia perlu sama saya. Dia baik sama saya karena saya yang bekerja. Dia kalau nggak baik sama saya, dia dapat duit dari mana? Dia dapat apa dari siapa? Sehingga dia baik sama saya. Kalau itu hadir dalam pikiran kita, maka kita itu bukan seorang laki-laki yang mengasihi istri kita. Demikian juga istri kita, dia mau tunduk sama kita, dia mau melayani kita, karena dia pikir, kalau aku gak baik sama dia, kalau aku gak benar-benar mengasihi dia, kalau aku gak tunduk sama dia, nanti aku akan menerima apa akibatnya? Kalau itu kehadiran itu terjadi dalam satu keluarga Kristen, apakah itu bisa disebut bahagia? Padahal di dalam Kristus kita tahu gak ada pemikiran yang seperti itu. Kristus datang di dalam kehidupan kita, Dia memberikan hidup bagi kita, Dia memberikan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dia tidak menuntut apapun dalam kehidupan kita. Gak ada tuntutan apapun dalam kehidupan kita.
yang dia yang dia lakukan setelah dia memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Hendaknya kamu yang telah menerima kebenaran ini, yang telah menerima kasih di dalam aku, kamu harus melihat aku. Ini pengertian-pengertian ini sangat-sangat sulit di dalam keluarga, sehingga keluarga ini kalau saya melihat tanpa Kristus benar-benar hadir dalam kehidupan kita, setiap hari kita renungkan, setiap hari kita pegang, maka dalam keluarga sering kali kita ngomong toh, dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak ada rumah tangga yang tidak gegeran, pasti ada gegeran nih. Gegeran itu seneng tak? Kan nggak seneng toh, kan nggak enak toh. Supaya nggak ada gegeran, ya kita harus tetap renungkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa perenungan firman Tuhan, pasti terjadi hal yang demikian. Tapi di dalam Tuhan gak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Kalau kita kembali di dalam Efesus, Tuhan gak mau kok. Tuhan menciptakan alam, menciptakan laki-laki dan perempuan nanti akan menjadi penolong. Perempuan ini akan menjadi penolong yang begitu setia kepada laki-lakinya. Laki-laki akan mengasihi. Dan di dalam perkawinan itu, perkawinan yang kudus, Tuhan inginkan kedua pasangan ini menjadi baik, menjadi sejahtera, memiliki kedamaian. Nggak ada Tuhan ngomong, ya kamu suami istri nanti suatu saat kamu mesti gegeran. Nggak ada. Tapi karena dosa bisa terjadi yang seperti itu. Tapi kalau sekarang kita mengakui bahwa kita sudah menerima penebusan di dalam Kristus, kenapa sih kok kita masih bisa gegeran, bisa kesalahpahaman, bisa kekhawatiran, bisa segala sesuatu? Itu karena dosa yang ada dalam diri kita. Efesus pasal 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau di dalam 1 Petrus dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya melalui ketundukanmu, suamimu bisa melihat tingkah lakumu, dan suamimu yang tidak kenal Tuhan, melalui segala apa yang kamu lakukan, mereka nanti bisa mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi dalam Efesus bukan berkata seperti itu. Ini kewajiban. Istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini satu hal yang harus ada di dalam diri kita. Kepada Tuhan itu bukan berarti kita menuhankan suami kita. Tapi pandangan kita kepada Tuhan itu apa? Dan pandangan kita kepada suami itu apa? Itu harus yang betul. Kalau enggak, yang terjadi cuma apa? Kepentingan. Saya mengasihi suami saya, kalau enggak suami saya tak kasihi, saya dapat duit dari mana? Kalau saya tidak mengasihi, itu ya manusia ini repot ya. Saya ngomong apa adanya. Pada waktu masih pacaran rasanya kayak apa? Aku cinta sama DE, pokoknya aku apapun cinta. Tapi setelah menikah, berjalannya menikah, cinta. Tapi kalau gak dikasih makan, kasih duit, tetap cinta. Tidak ada tuntutan. Nah sekarang pertanyaannya, pada waktu kita mulai menikah, orientasi cinta kita karena apa? Oh karena dia kewajibannya memberi kita uang terus, dia seperti ini terus. Itu kalau terjadi dalam tuntutan pikiran kita, itu yang membuat kita tunduk, kita salah. Demikian juga laki-laki. Kalau laki-laki kita punya pikiran, ya kalau kamu cinta kamu tidak boleh nuntut aku. Aku kerja tidak kerja, aku tidak kasih kamu duit. Itu gak perlu kamu tuntut, kamu tetap sayang sama aku. Gak mungkin seperti itu. Laki-laki itu dikatakan di dalam firman Tuhan nanti, hai laki-laki, suami-suami, kamu harus mengasihi istrimu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kan gak mungkin toh mau tuntutannya seperti itu. Coba kita bayangkan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23-nya. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini digambarkan hubungan suami istri itu seperti apa? Jemaat dan Kristus. Pemahaman tentang jemaat dan Kristus saja sering salah di dalam kehidupan berjemaat kok. Apalagi kita memandang digambarkan ini dalam kehidupan suami istri harus seperti jemaat dan Kristus. Pengertian jemaat dan Kristus saja sering salah di dalam kehidupan berjemaat. Sering enggak? Sering jemaat sering datang ke gereja bukan karena merasa sudah menerima segala sesuatu sehingga dia datang dengan penuh kasih.
dia lakukan, tapi menuntut. Jadi pada waktu baca ini, karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Terus ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, jemaat tunduk kepada Kristus itu digambarkan seperti seorang istri tunduk kepada suaminya. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Pengertiannya tunduk kepada Kristus itu apa di dalam jemaat? Kalau ini kita salah pengertiannya, mana bisa kita tunduk sama suami kita dengan pengertian yang benar? Tidak mungkin bisa. Sulit. Tanpa kasih karunia anugerah, tidak bisa mengerti kita karena makna ibadahnya sudah salah. Terus kita mau menerapkan di dalam kehidupan kita kepada suami kita, mana bisa? Tunduk kepada Kristus karena apa kita? Satu, kalau kita ngomong, ya dia sumber hidupku, dia sumber berkatku, dia sumber segala sesuatu yang membuat aku bisa memiliki kesehatan. Memang. Tapi kalau itu yang menjadi pegangan kita, di dalam kita tunduk sebagai jemaat, apa bedanya pada waktu Yesus di dalam Yohanes pasal 6? Orang-orang datang berbondong-bondong datang kepada Yesus, terus Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu mencari aku, kamu datang karena kamu saya tak kenyangkan toh. Padahal kamu harusnya bukan seperti itu, kamu harusnya mencari aku karena apa? Aku ini loh sumber segala sesuatu kekekalan. Kamu mencari aku karena aku itu apa? Aku adalah roti hidup yang akan memberikan kamu hidup. Pengertian sebagai jemaat itu apa? Kalau sebagai jemaat cuman mau tunduk karena nanti kalau tidak tunduk tidak dapat berkat, kalau nggak tunduk nanti masalah. Betul, tidak apa-apa karena dia sumber segala sesuatu. Tetapi bukan yang dimaksud tunduk itu seperti itu. Tapi tunduk itu karena apa? Karena aku telah menerima kasihnya yang begitu besar pada hidupku. Amin. Karena dia telah memberikan segala sesuatu, dia telah mati di kayu salib, dia memberikan dan dia yang telah menyelamatkan aku. Amin. Demikian juga istri tunduk kepada suami bukan karena dia ganteng, bukan karena nanti dia tanggal 1 dia kasih aku duit banyak, bukan karena dia itu sampai dengan titik yang paling terbesar kewajibannya sebagai suami sudah baik semua sehingga aku mau tunduk sama dia. Bukan. Tapi aku mau mengasihi dia. Sulit. Kalau itu tidak ada dalam diri kita, ya pasti gegeran. Karena apa? Pada waktu kita orientasi kita tunduk itu karena yang tadi itu semua dan itu tidak terpenuhi, kita mulai marah enggak? Wah, dia enggak bisa nyenengno aku lagi. Dia sekarang sudah seperti ini, dia sudah seperti ini. Mau wis aku mangkel aku. Suami apa iki? Nah, tuntutannya keluar semua. Padahal kalau kita bukan seperti itu, kita tidak akan kecewa meskipun dia apapun juga, dia tetap kita akan mengasihi. Oleh karena itu tidak ada perkawinan Kristen itu setelah kawin nanti buyar, gak ada. Terus, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lebih luar biasa enggak ini? Seorang suami ini diberikan satu gambaran yang luar biasa enggak ini? Sangat luar biasa. Dan kalau nanti kesimpulan ini kita semua melihat, ada satu hal yang sangat dahsyat. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada satu kesamaan. Tetapi di antara mereka berdua yang tidak sama, Tuhan menyatukan. Dengan cara apa? Kasih. Kasih itu apa? Kristus yang ada di hati dan kata. Tanpa kasih, gak bisa. Selalu kita berontak kok. Dulu dia tidak gitu, sekarang kok kayak gini. Dulu dia gitu, sekarang gini. Itu terjadi satu pemberontakan terus dalam hati kita.
Padahal memang kita nggak sama kok. Gak mungkin sama pemikiran, gak pikiran. Tapi Kristus ditaruh di tengah-tengah kita enggak. Kalau kita taruh di tengah-tengah, bukan ngalah. Tetapi kita sudah merasakan kasihnya dalam kehidupan kita. Baru kita bisa melayani. Tanpa itu nggak ada. Saya makin hari, bukan makin muda, makin tua. Saya sama istri saya makin tahu kok. Waduh, ternyata istri saya makin kayak gini ya. Kok jadi aneh makin gini. Makin tua makin aneh, makin gini, makin gini. Ya pun juga kayak gitu. Waduh, kok Titi tambah cuek, tambah aneh-aneh gini. Tapi kan ada Kristus, puji Tuhan. Dia jadi aneh kok aku masih bisa mau, masih bisa melayani, itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan gak mungkin. Bosen, blenger, ngerti maksudnya? Kok mancet aja, tambah cuek, tambah tua, tambah gini, tambah aneh, tambah aneh-aneh. Sudah gak mau. Tapi karena Tuhan, aku bisa merasakan, dia aneh kok aku bisa tetap mengasihi, aku bisa tetap seperti ini. Di dalam segala kekurangannya, aku kok bisa mau menerima, aku kok bisa mau gini. Itu karena apa? Karena kasih Kristus hadir dalam hidup saya. Demikian juga sama istri harus kayak gitu. Kalau enggak, yang ada cuma apa? Dia sombong, dia mau aku enggak nganggap, aku ya enggak mau. Enggak reken. Tambah sama, tambah retak, hilang kasih itu. Tapi coba mulai. Dia seperti ini, oh dia lemah, aku harus bisa, bagaimana, harus bisa. Satu hal yang sangat indah yang terjadi. 26. Untuk menguduskan sesudah ia mencucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang keserupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini digambarkan Kristus kasihnya sama jemaat itu kayak apa? Dia mati, dia lakukan ini semua. Itu dia lakukan itu semua. Terus demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya, merawatnya sampai seperti Kristus terhadap jemaat. Digambarkan sampai seperti itu. Karena waktu saya nggak bisa menjelaskan lebih dalam lagi. 30 sampai 32. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ini luar biasa, ini digambarkan sama Rasul Paulus, ini sebuah rahasia. Dikatakan rahasia ini benar, betul-betul tadi apa yang diungkapkan itu benar. Tapi yang dia ungkapkan tadi itu digambarkan antara kasih Kristus dengan jemaat. Kasih Kristus dan jemaat itu digambarkan sama seperti hubungan suami istri yang benar di hadapan Allah. Amin. Hubungan suami istri yang benar, perkawinan yang kudus, perkawinan yang seperti Allah inginkan, itu harus seperti hubungannya antara siapa? Kristus dengan jemaat. Itu ketaatan, kesetiaan, kekudusan. Kristus mati untuk jemaat, itu memberikan apapun, dia lakukan itu semua. Suami istri itu harusnya seperti itu. Sehingga bukan cuma sumpah tok pada waktu perkawinan. Aku bersumpah, kamu dalam keadaan sakit, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan apapun juga aku mau mengasihi engkau. Itu kan seperti Kristus tuh. Tapi suami istri itu yang ngomong seperti itu cuma pada waktu kapan? Dia dapatnya siapa? Pendeta sama Kristus. Tapi setelah perkawinan yang terjadi apa? Iya aku mau kayak gitu, tapi kamu harus memberi aku ini, aku harus gini. Memenuhi aku, enggak penuhi, aku ya enggak bisa. Coba Yesus kalau seperti itu dalam jemaat. Ya aku mau melayani kamu, mengasihi, tapi kamu harus seperti ini. Kamu harus, kalau kamu sakit dosa sedikit tak tinggal, mati semua kita. Ini luar biasa, ini harus ada di dalam keluarga-keluarga Kristen. Harus ada di dalam keluarga-keluarga anak Tuhan. Baru ini ada satu kebahagiaan. Kalau enggak, yang ada cuma tuntutan. Sudah enggak bisa enggak mau hubungan kita sama istri nanti dikasih tahu anak-anak patuhilah orang tuamu, umurmu diperpanjang di ayat yang pasal yang ke-6. Itu maksudnya apa? Semuanya titiknya cuma di situ.
harus seperti Kristus dalam dirinya. Terus kita mulai bantah dalam diri kita. Aku ini gak mungkin bisa, aku ini bukan Tuhan kok, bukan Yesus kok, aku ini penuh dengan dosa. Loh, kamu sudah merasa diselamatkan enggak? Kalau sudah diselamatkan, kamu mau dirubah enggak seperti Kristus? Kalau mau, ya seperti itu. Dan tujuannya apa? Bukan sengsara itu. Dalam psikologi orang mesti gak terima, disakiti sama suaminya. Aku disuruh ngalah, aku sudah disakiti, aku suruh ngalah. Gak mau aku. Sekarang kalau kita mau ngalah, terus kita menjadi baik. Lebih seneng mana, lebih bahagian mana dengan gak mau aku mangkel aku. Kalau mau mangkel terus lebih bahagia toh. Orang itu kan aneh toh, dikasih jalan di dalam firman, mengasihi, mengampuni, melayani. Itu supaya kita menjadi bahagia apa menjadi sengsara? Seolah-olah kita menjadi sengsara kalau kita salah pikirannya. Aku sing kayak gini, aku disuruh kayak gitu, aku sengoro setengah mati. Aku kayak gini, kok aku disuruh ngalah, disuruh gini, lah tambah soro. Loh, kalau kamu mengalah, kalau kamu baik, kalau kamu mau semua bukan mengalah, tetapi kalau kasih ada dalam dirimu, membuat kamu bahagia enggak? Bahagia, puji Tuhan ya, puji Tuhan saya ngomong. Saya sama istri saya, boleh ditanya. Saya di atas mimbar ini, saya gegeran sama dia, sama Tuhan dijagai. Gak pernah saya siwaan itu sampai tahan kuat sampai dalam waktu 3 jam, gak ada. Saya hidup sama dia sudah hampir 40 tahun. Pernah gegeran, pernah. Tapi gak pernah siwak sampai lebih dari 3 jam. Saya sing mokong biasanya. Saya sing mokong, tapi mulut saya ini sama Tuhan dikasihi satu kemudahan untuk minta maaf, untuk baiki, untuk gini. Dan seneng, dan gak ada hati yang rasanya saya sampai ngomong, saya kok bisa kayak gitu kenapa? Bukan sama istri saya akhirnya, sama anak saya, sama mantu saya. Satu saat saya bisa mangkel, bisa jatuh, bisa marah, bisa. Karena saya masih manusia dari tubuh dan daging, saya sangat lemah, saya rapuh sekali. Tapi untung saya punya Kristus. Saya bisa, ya wis, ya. Wah dia nanti nek sampai pikiran saya gini, kalau aku gak ngalah, nanti ini tidak enak, tidak baik. Kalau aku ini tidak mengampuni dia, tidak bisa ini nanti tidak bisa ibadah. Saya datang, saya minta maaf dulu, gak masalah. Akhirnya apa terjadi? Satu hal yang indah, yang lega. Saya berterima kasih sama Tuhan kok. Kenapa? Saya memang suatu saat saya mesti dipanggil Tuhan. Saya tidak ngasih harta sebanyak mungkin. Tapi kenangan-kenangan bersama anak, istri, menantu, akhir-akhir ini begitu indah, begitu luar biasa. Dipertemukan, saling apa. Itu yang lebih indah. Ada Kristus di tengah-tengah. Dan ini kalau hadir dalam keluarga Jemaat Efrata satu dengan yang lain, betapa luar biasanya. Amin. Ya, hari ini saya gak berpanjang, coba kita renungkan. Sebelum saya tutup. Kita hari ini kerja, misalkan dikatakan setengah mati, untuk cari duit, cari apa, untuk anak cucu kita. Yang laki seperti itu, berusaha luar biasa. Tapi kita gak pernah bercengkraman, kita gak pernah ketemu, kita gak pernah memberikan satu hubungan yang baik, memperhatikan di dalam keluarga. Seolah kita sudah menjadi seorang yang sangat luar biasa. Seorang imam yang sangat luar biasa, bekerja di luar pulau, cari duit, kirim duit, tapi gak ada satu hubungan yang baik. Gak ada artinya. Tapi coba kita bekerja, ya dapatnya mungkin gak banyak, tapi kumpul, bisa saling memerhatikan, saling mengasihi, saling memberi. Ada satu kenangan yang indah, setiap hari ada terjadi sesuatu kenangan yang baik. Betapa indahnya. Amin. Ini harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sama seperti Kristus dengan jemaat. Persekutuan antara jemaat dan Allah hadir terus dalam kehidupan. Indah. Bukan hari ini aku sama Yesus, besok aku enggak. Persekutuan makin lama makin jauh. Bukan yang itu menjadi kehidupan manusia Kristen. Anak Tuhan bukan seperti itu. Oleh karena itu, penggambaran di dalam Efesus, Rasul Paulus ini berbicara. Meskipun itu gambaran antara jemaat dan Kristus, tapi ditekankan sebagai seorang istri yang tunduk kepada suami, dan yang seorang suami
yang mengasihi istrinya, itu sangat luar biasa. Gak ada ajaran di luar kekristenan yang seperti itu. Yang dia ajarkan cuma apa? Kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan. Yang terjadi apa? Ini apa yang dunia ajarkan. Yang terjadi apa? Gak bisa. Mungkin bisa terpenuhi ketuntutan itu. Tetapi tidak ada satu kebahagiaan. Yang ada coba apa? Kok yang diberikan sangat berat. Satu dengan yang lain berusaha untuk bisa menjaga itu berat yang luar biasa. Tapi kalau dalam Kristus bukan menjagai supaya bisa seperti, tapi satu dengan yang lain saling memberi, saling menjagai. Betapa indahnya. Amin. Bukan tuntutan, tetapi satu dengan yang lain untuk saling memberi, saling menjagai. Waduh, suamiku sudah gak kuat, sakit gini, kasihan. Aku bagaimana supaya bisa memberikan kekuatan? Aku bagaimana bisa memberikan istriku gini? Aku bagaimana bisa? Yang dipikirkan itu bagaimana dia bisa menyalurkan kasihnya adalah kepada suami, istri, anak, cucu, menantu, dan kita kepada orang tua. Kalau itu hadir, bahagia. Sumber kebahagiaan, orang disebut bahagia itu apa sih? Yaitu dalam kehidupan ada Kristus di tengah-tengah. Bersama dengan Kristus. Menomorsatukan Tuhan. Tuhan harus ada. Aku butuh Engkau Tuhan. Miskin di hadapan Allah dalam keluarga. Miskin di hadapan Allah di dalam satu hubungan keluarga. Harus hadir. Maka kamu bahagia. Kalau kebahagiaan, sumber kebahagiaanmu, duitmu banyak, apa banyak-banyak. Bukan sumber kebahagiaan. Kesengsaraan yang terjadi. Amin, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sangat sulit di dalam kehidupan kami yang